Selanjutnya disilakan kepada Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH untuk mengambil tempat di depan, dan untuk pembacaan Alkitab disilakan kepada Nona Penatua Glory Welang, dan disampaikan kepada Ibu Pendeta mohon izin karena waktu, jadi penyampaian materi paling lama 30 menit. Disilakan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Materi kita telah masuk di bulan November dan minggu pertama dari bulan November. Tema bulanan kita tentang firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan. Dari minggu pertama bulan November ini, tema mingguannya tentang firman Tuhan, pedoman kehidupan. Bicara tentang pedoman, memiliki pengertian tentang bimbingan atau petunjuk, atau juga tentang pokok yang menjadi dasar di dalam melakukan sesuatu, atau dapat juga kita artikan sebagai suatu ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Nah, karena itu, sebagaimana di pengertiannya tentang dasar, tentang petunjuk, tentang bimbingan, maka tentu ini bicara pedoman adalah sesuatu yang menjadi pegangan atau petunjuk yang dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ketika dia hendak mempraktikkan gaya hidupnya, maka pedoman ini harus menjadi pokok yang dapat menjadi acuan bagaimana dia hendak melakukan gaya hidup itu. Nah, pastinya kehidupan kita manusia pada hakikatnya secara alkitabiah, manusia ini diciptakan
serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang baik, kudus, mulia, jujur, pastinya ketika dikaitkan dengan gaya hidup atau praktik hidup manusia, maka tidak terlepas dari sifat-sifat kebaikan, jujur, suci, kudus. Nah, bicara pedoman, tentu ini menjadi hal yang acuan atau dasar yang baik dikala manusia itu melakukan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen, pedoman atau dasar hidup kita tidak terlepas dari Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan. Jadi segala apa yang disampaikan melalui Alkitab ini tentunya akan membawa kehidupan seseorang itu menjadi manusia yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga betapa pentingnya kita harus terus belajar bagaimana kita memahami dan mengerti setiap pedoman yang di dalamnya ada berbagai-bagai hukum, aturan, perintah yang kita dapati dan kita peroleh melalui Alkitab, yang kemudian ini kita harus lakukan dengan setia dan taat, baik di dalam orang menjalani kehidupan, tapi juga sebagai gereja, di mana Alkitab ini menjadi dasar dari segala sesuatu. Maka hendaklah ajaran-ajaran firman Tuhan ini juga menjadi dasar dalam setiap pengajaran gereja, dalam pembekalan-pembekalan di tengah-tengah jemaat. Nah, oleh karena itu, maka dari hal-hal ini diangkatlah tema tentang firman Tuhan adalah pedoman kehidupan. Dan sebagai gereja, kita harus memakai itu di dalam kita melakukan segala sesuatu. Nah, dari tema ini kita sama-sama akan belajar dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Pembacaan ini adalah pembacaan yang populer sekali, kan? Dari sejak anak sekolah minggu, pembacaan ini sudah dikenal, sudah dipahami, yaitu berisi tentang ke-10 firman. Keluaran yang kita kenal sebagai bagian dari kitab Taurat atau kitab Musa, itu Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, Ulangan, dan Musa yang menulis kitab ini yang isinya melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Ada dua peristiwa penting dalam kitab Keluaran ini. Yang pertama, peristiwa tentang keluarnya umat atau bangsa Israel dari tanah Mesir, yang diawali dengan kelahiran Musa, yang kemudian Allah sendiri yang memilih Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir, yang di dalamnya juga ada memuat tentang tulah-tulah bagaimana proses Allah sendiri yang membebaskan bangsa ini dari tanah Mesir. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa kejadian di Gunung Sinai, di mana Allah sendiri juga yang memberi 10 firman dan hukum-hukum lainnya kepada Musa
dan kepada umatnya, di mana hukum-hukum ini dimaksudkan untuk membimbing umat mengenai bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan juga berbicara tentang kehidupan mereka sebagai bangsa atau sebagai umat Allah. Sehingga dapat kita pahami bahwa Keluaran ini memberikan atau berisi tentang tindakan-tindakan Allah yang sifatnya menebus bangsa Israel, di mana Ia memilih bangsa ini untuk diselamatkan, dibebaskan dari penderitaan, dari perbudakan, menjadi bangsa yang merdeka. Untuk apa? Untuk dapat beribadah kepada Allah mereka di padang gurun. Dan juga di dalamnya memuat tentang penyataan-penyataan mengenai perjanjian Allah terhadap bangsa ini. Sehingga ketika kita memahami bagian pembacaan ini, secara khusus pada Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 ini, kita menyaksikan bagaimana peristiwa hukum Tuhan itu diberikan oleh Allah sendiri kepada Musa dan ditujukan kepada bangsanya. Namun sebelumnya kita juga dapat membaca pada perikop sebelumnya bagaimana sebelum Allah turun untuk menemui bangsa ini, ada aturan-aturan juga yang harus dipersiapkan oleh bangsa ini yang tidak boleh dorang langgar. Sehingga Musa diperintahkan bagaimana persiapan itu. Bangsa ini harus menguduskan diri, baju mereka itu harus dicuci, mereka tidak boleh berhubungan sebagai suami istri, bahkan ditentukan batas yang tidak boleh dilanggar. Di gunung itu dorang harus berdiri di bagian mana dan itu tidak boleh dilanggar. Jangankan kaki, tangan saja menyentuh batas yang sudah ditentukan, mereka akan dilempari atau dilempari batu atau mereka akan mati, dihukum. Nah, ini tentu suatu penegasan yang disampaikan ini sebagaimana yang orang dapati dalam pembacaan ini yang mengatakan bagian ayat 1 dan 2 ini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri yang berfirman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini memberi satu penegasan bahwa Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa ini, yang saya mau kaitkan tadi dengan bagaimana persiapan yang harus dorang lakukan, artinya itu kesungguhan hati, kesadaran diri, bahkan juga dengan konsentrasi. Bayangkan dorang ada di gunung ini, kemudian dikatakan dorang ini boleh melanggar nih batas yang sudah ditentukan. Jangankan kutu kaki yang mau langgar batas, sedangkan tangan saja kalau sota sontong di batas yang sota lewat, ini boleh. Jadi memposisikan bahwa Tuhan Allah itu di atas segala-galanya. Tuhan Allah itu yang maha kuasa. Dan itu yang dikatakan di sini, akulah Tuhan Allahmu, mengingatkan, mengumumkan kepada bangsa ini. Untuk apa? Supaya bangsa ini tunduk. Karena tidak ada yang membebaskan mereka. Siapa yang mendengarkan seruan mereka? Siapa yang mendengarkan dorang keluh kesah? Ketika mereka menderita, mengalami penindasan, perbudakan, bahkan pembunuhan bayi-bayi orang Ibrani ini di Mesir, kalau bukan Tuhan Allah sendiri
Jadi Allah berinisiatif untuk membebaskan bangsa ini, sehingga melalui hukum ini disebutkan agar supaya bangsa ini hanya mau tunduk kepada Tuhan Allah mereka. Dan Tuhan dengan kuasanya Ia membawa bangsa ini boleh keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian juga hal yang hendak menjelaskan bahwa Tuhan Allah ini adalah di atas segala-galanya, tidak ada yang lain. Ini boleh ada Allah lain dari bangsa ini. Karena itu ayat 2, ayat 4 itu mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi mau bilang tuh jangan ada Allah lain, baik itu sifatnya benda-benda mati yang berbentuk patung, atau juga ya menyerupai apapun, ya bisa saja dalam menyembah manusia yang menganggap diri sebagai Allah. Jadi tidak ada. Jadi kalau ini penegasan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti ini juga menyangkut bagaimana bangsa ini harus tunduk, bukan hanya sifatnya sesuatu yang kelihatan, dapat lihat dengar-dengaran, tetapi pastinya ini juga menunjukkan bahwa Allah itu maha tahu. Jadi bukan saja nanti mau lihat tuh ada dengar-dengaran, padahal ada basam-bunyi kote. Itu sesuatu yang diketahui oleh Allah. Jadi apapun yang ada di atas, di langit di atas, apakah itu sifatnya tuh bintang, benda-benda langit, bulan, matahari, atau juga yang bicara di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, sesuatu hal yang mistik-mistik, misalnya kalau di luar nalar manusia kan, artinya kalau ada benda-benda keramat mungkin yang ditemui ada di dalam tanah, atau ada tuh di dalam laut. Seringkali ada orang yang menganggap itu benda-benda keramat yang tidak boleh sembarang-sembarang. Ini satu bentuk kepercayaan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa ini. Apalagi ayat 5 bilang, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. So buat patung atau menyerupai apapun yang kemudian disembah lagi, ini menjadi satu hukum yang diberikan, juga penegasan bahwa Tuhan Allah tidak mau agar di mana bangsa ini atau umatnya menyembah selain menyembah Dia. Jadi dalam bentuk apapun, jadi sesuatu yang sifatnya yang saya katakan tadi itu keramat, benda-benda yang dianggap tua, janganlah itu menjadi pusat berhala, penyembahan, sesuatu yang sangat dianggap penting, tapi torang so lupa bahwa torang so tidak menempatkan, torang so menggantikan posisi Tuhan Allah, mengkhususkan Namun ayat 6 bilang, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ini bicara ketika melanggar perintah Tuhan, dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Orang kan yang kalau cemburu kan marah. Ada yang mau bilang tuh kemarahan ini dia dapat membinasakan, tetapi Allah juga adalah kasih. Kalau ketu umat dengar-dengaran, tidak melanggar tuh perintah, tentu Allah mengasihi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan Allah itu kudus, agung. Jadi jangan sembarangan berucap. Jadi katuk mau kasih ingat bagaimana orang
berkata-kata itu harus dipikirkan. Jangan asal bicara, apalagi menyebut-nyebut nama Tuhan. Sampai-sampai bersumpah. Sampai-sampai ada kan seringkali orang dengan mudah sekali mau menyebut. Dalam keadaan kaget pun gampang sekali, oh Tuhan. Seringkali begitu Kang. Oh Tuhan Allah. Itu artinya ini mau mengingatkan orang jangan sembarangan. Ini bangsa Israel diajarkan bagaimana orang tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah. Jadi juga mau bilang buat orang, jangan cuma asal-asal. Ini Tuhan ini kudus, agung. Jadi jangan kong cuma asal bacumu bicara, apalagi mengucapkan kata-kata yang seakan-akan mengatasnamakan Tuhan padahal sesuatu yang tidak benar. Orang berjanji bawa-bawa nama Tuhan padahal nyanda benar. Hal yang sifatnya dusta, hal yang sifatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal yang berikutnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, dan seterusnya. Diingatkan agar supaya bangsa ini beribadah. Ada waktu yang ditentukan. Berarti ini namanya hukum, namanya aturan. Janganlah menjadi lalai, jangan anggap enteng, janganlah menganggap jangan kok ibadah. Artinya satu hal yang harus dijunjung tinggi, artinya satu hal yang penting. Kadang-kadang memang orang fleksibel kan dengan waktu ibadah. Waktu hari Jumat, ada kuat mau hari jadi, boleh kok mau sorong-sorong toh. Hari ini, artinya bisa. Tapi mari firman Tuhan ini menunjuk bahwa yang torang utama adalah waktu untuk Tuhan. Jadi bukan torang pe waktu. Jadi ketika ditentukan bahwa 6 hari lamanya engkau bekerja, ada 1 hari yaitu hari yang ke-7, hari Sabat. Itu yang ditentukan bagaimana torang memusatkan torang pe kehidupan ini kepada Tuhan. Torang sorasa tu penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga janganlah pada akhirnya torang menganggap enteng waktu ibadah, waktu yang harus torang prioritaskan kepada Tuhan. Torang so tentukan, kage-kage ibadah ini so jadi satu, ada artinya kan tuh tidak mau mengatakan tidak boleh, tetapi mari torang pikirkan lagi. Ini yang torang persiapkan ini adalah torang memang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, atau justru torang mengutamakan torang pe waktu, bukan torang mengutamakan waktu yang telah diberikan Tuhan. Semua jadi satu. Ibadah seringkali kan didapati pada apa? Ibadah kolom, ada ibadah bapak, ada ibadah ibu, so gabung jadi satu. Jadi mungkin torang mesti pikirkan lagi. Yang Tuhan mau, yang mau disampaikan di sini adalah torang mengutamakan Tuhan pe waktu. Janganlah torang mengutamakan tuh torang pe waktu, torang pe keinginan, torang pe kemauan. Jadi belajar torang mau taat, torang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti itu. Dan selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bangsa Israel diajarkan untuk taat, tunduk kepada orang tua. Bagaimana seorang anak itu dia diberkati, ia akan lanjut umurnya. Ini kan bicara tentang masa depan, yaitu dia menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang menghormati orang tua. Jadi ini menjadi hal yang janganlah torang abaikan. Jadi sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengajarkan kepada anak supaya mereka menjadi anak yang menghormati orang tua. Jangan membunuh. Baik bicara pembunuhan tentang kejahatan
satu tindakan yang kriminal, membunuh orang, tapi juga tentang pembunuhan karakter, Kang, membuli, dan aliran dengan itu. Jadi janganlah pada akhirnya tindakan-tindakan yang menyakiti, baik menyakiti secara fisik ataupun secara psikis, tidak di atas apapun itu, tidak dibenarkan. Kadang ada orang bertindak arogan, melakukan suatu tindakan jahat mengatasnamakan kebenaran, padahal tidak pernah dibenarkan tindakan kejahatan itu dilakukan atas dasar kebenarannya, tidak ada itu. Jadi bicara jangan membunuh baik secara fisik ataupun secara psikis, itu tidak boleh dilakukan. Jangan berzinah, jangan berzinah, baik bicara kepada mereka yang statusnya suami istri ataupun mereka yang belum suami istri. Berarti kan kalau suami istri berzinah berarti kan dia melakukan hubungan seks dengan bukan DP pasangan, tapi juga karena jangan berpikir orang kok bukan suami istri dianggap pembenaran, apalagi gaya hidup zaman sekarang, Kang, tuh kehidupan hubungan-hubungan pacaran, anak-anak muda menganggap itu menjadi sesuatu hal yang zaman kok seperti ini, apalagi orang lihat di media-media sosial, tindakan-tindakan porno, aksi pornografi itu menjadi hal yang dipertontonkan. Tapi firman Tuhan menegaskan jangan berzina, berarti hal itu tidak boleh dilakukan atas dasar apapun juga. Mungkin ada seseorang yang memiliki pasangan sakit, misalnya dia suami atau istri sakit, beralasan karena kebutuhan biologisnya sudah tidak terpenuhi, sehingga merasa sesuatu tindakan yang wajar ketika ia mendapatkan itu di luar pernikahannya. Nah, ini sama. Atau orang yang sudah hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan, biar leso baku sayang, tetapi kalau tidak ada dalam satu pernikahan, tetap DP nama persinahan. Jadi ketika hukum mengatakan jangan berzina, itu menjadi hal yang harus dilakukan. Jangan mencuri, tentu aturan yang sama. Ini kan mencuri berarti kan orang mengambil yang bukan orang pihak milik. Ini mencuri baik orang masuk babadi yang pak orang pe rumah, orang pe tanpa, atau juga orang mengambil hak orang lain. Misalnya kasus-kasus mafia tanah sekarang lagi populer, kan? Jadi ya hal yang sama juga. Ketika itu bukan menjadi orang punya, tapi kemudian orang ambil, ya berarti kan sesama ada yang mencuri, kan? Yang bukan orang pihak. Jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu, jelas sekali. Jangan babadusta, jangan jabah jangan jabah bohong-bohong, jangan jabah tipu-tipu, jangan menyebarkan berita-berita hoaks. Kalau baru dengar-dengar kabar burung, janganlah orang menyampaikan itu. Atau orang sebagai pelayan, ketika orang ada dalam penggembalaan misalnya, orang mendapatkan hal yang disampaikan, janganlah pada akhirnya itu menjadi konsumsi. Jangan-jangan plan khusus yang pada akhirnya membawa berita-berita hoaks yang belum tentu itu benar, seperti itu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bayangkan, berarti kan mau menunjuk bahwa Tuhan tahu, baru ingin, belum curi, belum ambil, belum rampas, baru mengingini.
baru ada di hati, baru ada di pikiran. Tuhan tahu bahwa mengingini itu kan berarti ini menjadi sesuatu hal yang so fatal sekali, Kang. Kalau keinginan mungkin bercita-cita bahwa kiranya beberapa tahun ke depan kalau kita kerja, kita mau boleh mendapatkan kendaraan, boleh. Atau misalnya ada yang mau jual oto pena tua ini, misalnya mau jual oto, kita mau beli, mar pena nanti berapa waktu boleh. Mar kalau dengan keinginan yang pada akhirnya keinginan itu langsung kepada suatu tindakan, mesti harus, mau dia manusia ke, mau dia benda ke, ini boleh. Jadi belajar kata ini mau bilang supaya orang menguasai diri atau mengendalikan diri, terang hasrat, hasrat. Karena kalau terus menerus tertuju, ya pada akhirnya kenapa terjadi persinahan? Ya karena mengingini laki-laki atau perempuan yang bukan torang punya. Kenapa terjadi pencurian? Ya karena awalnya dari mengingini yang bukan torang pihak milik. Nah, tentunya dari ke-10 firman ini kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan ini berikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa ini agar supaya mereka hidup setia dan taat kepada Tuhan. Tuh segala kebaikan, tuh segala ketulusan, tuh kekudusan, ini bukan hanya bicara sesuatu yang seringkali kita aja bilang nanti dilihat orang, tetapi itu mesti berangkat dari hati, orang pikiran. Jadi bicara tentang totalitas. Jadi di saat orang memberlakukan hukum Tuhan ini bukan hanya bicara setengah-setengah, tetapi harus bicara tentang secara keutuhan. Bukan nanti sesuatu hal yang dilihat, bukan nanti sesuatu hal yang dianggap hebat, tetapi kalau itu berangkat dari torang hati dan pikiran bahwa benar-benar torang setia, torang tulus, torang kudus, bagaimana Tuhan Allah sendiri yang menyelamatkan bangsa ini, yang mengeluarkan mereka, menebus mereka dari Mesir sehingga pada akhirnya mereka boleh keluar, agar supaya dorang ini boleh menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menghantar dan mengajak kita bahwa janganlah torang menduakan Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 bilang orang yang mendua hatinya tidak akan tenang DP hidup. Pada akhirnya dia akan timbul keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Jadi ketika percaya kepada Tuhan, firman Tuhan ajar pat orang percaya dengan sungguh-sungguh, menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita. Baik bangsa Israel itu bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi ini juga menyangkut pengakuan iman seseorang. Atau bicara orang percaya, ya. Jadi orang percaya, orang Kristen, bicara tentang kita orang Kristen masa kini, bahwa pengakuan iman kita kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar suatu kegiatan kerohanian yang dapat lia aktif, yang dapat lia rajin, tetapi itu hendaklah benar-benar wujud dari dia hati dan dia pikiran bahwa benar Tuhan Allah itu adalah Allah yang harus kita sembah dan kita agungkan, dan hanya kepada Dia kita beribadah, nyanda kepada yang lain, nyanda ada kepada yang lain. Orang beribadah ke gereja, ibadah di kolom itu karena Tuhan. Orang menjawab panggilan Tuhan, bukan karena menjawab panggilan orang. Biar orang mau beribadah sampai di mana, mau keliling-keliling dunia, tapi kalau cuma mau ikut-ikut orang, panggil-panggil orang, ajak-ajak, cuma mau dengar, artinya cuma ikut-ikut rame, pada akhirnya orang menduakan Tuhan. Orang tidak percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Orang lebih percaya pak orang panggil ke sana, pergi ke sana, orang panggil ke sana, pergi ke sana. Kan hukum so bilang
jangan jangan menyembah Allah lain dalam menyerupai apapun, mau dia bentuk orang kek, mau dia bentuk patung kek, mau dia bentuk benda-benda langit dan sebagainya. Dan hal yang terakhir tentu melalui firman Tuhan ini mengajar kita agar supaya orang setia, bahwa hukum ini ada orang istilah hukum kok itu dibuat untuk dilanggar, nyanda. Hukum ini sesungguhnya hendak membingkai kita agar supaya orang tidak melakukan dosa. Ya kan, ini kasih ingat apa orang, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, agar supaya orang ini benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel ini telah ditebus oleh Tuhan Allah sendiri dari Mesir, keluar dari Mesir supaya dorang boleh beribadah kepada Tuhan, supaya dorang boleh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Begitu juga torang ini telah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang telah ditebus tentunya torang harus hidup di dalam kekudusan. Dan firman ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan kepada kita semua di dalam torang mau ketika torang beribadah kepada Tuhan, tapi juga ketika torang melakukan satu hubungan interaksi terhadap sesama, tapi juga terhadap seluruh ciptaan Tuhan ini. Jadilah berkat sebagaimana Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Pakailah firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup supaya torang kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang ingin kami tanyakan, hari Sabat Tuhan itu hari Sabtu atau hari Minggu? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan pendeta, apakah 10 hukum Allah ini masih relevan untuk diterapkan pada zaman kasih karunia ini atau pada saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi memang perhitungan orang Kristen, Kang, pastinya mau berhubungan dengan orang beribadah, Kang, di hari Minggu. Sementara kalau di Perjanjian Baru pengudusan itu hari Sabat menunjuk pada hari Sabtu. Jadi perhitungan perhitungan hari di sebelum Masehi dan perhitungan Masehi. Jadi memang waktu dulu masa perjanjian lama, perhitungan Sabat itu menunjuk kepada hari Sabtu. Tapi kenapa kemudian orang beribadah di hari Minggu? Artinya pasti pertanyaannya mau menuju ke sana. Jadi sesungguhnya bicara tentang hari Minggu itu menunjuk kepada hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bicara tentang Paskah Yesus Kristus. Jadi Yesus mati pada hari Jumat, yang kemudian pada hari yang ketiga ia bangkit. Jadi sesungguhnya kita beribadah sesuai dengan perhitungan Masehi, bahwa hari ketiga itu pada hari Minggu, maka demikian kita beribadah di hari Minggu sesungguhnya bukan dalam rangka orang mengubah, tetapi sebagaimana Yesus Kristus datang untuk menggenapi segala firman Tuhan, janji-janji Tuhan, segala nubuatan. Nah, oleh karena itu kita beribadah di hari Minggu itu menunjuk kepada hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari di mana orang bersyukur karena karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus,
ketiga dia mati, tapi kemudian pada hari ketiga ia bangkit, yaitu hari ketiga menuju kepada hari Minggu, sehingga kita beribadah adalah satu wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga tadi yang pertanyaan yang disampaikan oleh Penatua Jeffrika Unang sesungguhnya menunjukkan bahwa 10 firman ini atau ke-10 hukum ini adalah ke-10 firman, artinya bicara firman. Jadi tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang diubah, tapi digenapi. Jadi sesungguhnya apa yang dipraktekkan, mungkin karena Mbak pikir seringkali kan berangkat dari latar belakang Yahudi yang masih berpegang kepada aturan-aturan Yahudi, yaitu hukum Taurat ini menjadi dasar dari jaminan keselamatannya orang Kristen Yahudi, bahkan juga di latar belakang ketika orang imam besar, orang Farisi, ketika mempraktekkan ke-10 firman ini, sesungguhnya kehadiran Yesus bukan untuk menghilangkan, tapi sebagaimana yang tadi pada hukum yang ke-10, bicara jangan mengingini, ini kan bicara, saya katakan tadi, sesuatu yang belum dapat lihat kok ini sebenarnya. Ini masih dari dalam hati dan pikiran. Jadi ini mau bilang Pak orang, ketika orang memberlakukan sebagaimana yang Yesus sampaikan, jangan cuma sekedar supaya dilihat orang, tapi sebenarnya dari dalam hati pikiran mereka tuh rancangan-rancangan yang jahat ini penuh. Dan salah satunya itu terwujud dengan ketika dorang bukan saja cuma dari rencana untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus, dan itu benar-benar terjadi. Bagaimana dari dorang sendiri yang merencanakan dan merealisasikan tuh dorang perencana menangkap dan membunuh Yesus. Jadi dari hal inilah yang Yesus tentu melihat bahwa dari memberlakukan segala aturan-aturan, hukum-hukum, perintah-perintah yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, sesungguhnya itu kalau didasari dengan kasih, maka tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang menganggap ini lebih penting, karena sesungguhnya segala hal yang sifatnya aturan, hukum, perintah yang disampaikan oleh firman itu harus diberlakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi seperti itu yang saya mau sampaikan, bahwa hukum Tuhan ini tidak dihapus dari Alkitab, tapi mau mengatakan bahwa melalui pembacaan dan perenungan ini bicara bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan, apakah itu sifatnya perintah, apakah itu sifatnya hukum, itu harus diberlakukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu berangkat dari itu yang Yesus genapi, kasih, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ketika orang mengasihi Allah, di dalamnya termuat tuh hukum Tuhan. Begitu juga ketika orang mengasihi sesama, di dalamnya juga termuat tuh hukum Tuhan. Karena 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, yaitu membawa bangsa ini agar supaya dorang beribadah dengan setia kepada Tuhan, tapi juga bagaimana dorang menjalani kehidupan sosial antara sesama. Seperti itu, terima kasih. Mari berdoa.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih banyak Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Itu nyata Tuhan, di mana kami, pelayan khusus Gemimbitania Terinting Kulu, boleh berada di tempat ini, melakukan kegiatan kusapa, itu semua hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah apa yang telah kami baca dan renungkan bersama serta diskusi bersama, biarlah itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan mampukan kami itu Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati pembicara di malam hari ini Tuhan, Pendeta Dr. Tresya Awi Tumbokan, Pendeta Delsi, dan juga Pendeta Andrio, biarlah kesehatan kekuatan tetap menjadi bagian mereka. Apapun yang mereka cita-citakan dan rencanakan ke depan, Tuhan mau buat berhasil. Memberkati juga keluarga mereka masing-masing, biarlah penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Tuhan bagi kami juga yang telah hadir. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah kami semua boleh menjadi berkat buat orang lain. Bapa di dalam sorga, tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan itu Tuhan, agar supaya bisa membantu pekerjaan pelayananmu, terutama pelayanan dari Jemaat Gemimbitania Terinting Kulu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Setelah ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing ataupun melanjutkan aktivitas kami. Mari Engkau mau bersama-sama dengan kami agar supaya kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Bapa di dalam sorga, inilah menjadi doa serta ungkapan syukur kami. Jauh daripada itu, ampuni setiap salah dan dosa yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik yang kami lakukan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kami, menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk bisa menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah atau acara kunjungan sharing dan pengembalaan kita pada saat ini telah selesai. Kami atas nama Komisi BIPRA menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Ibu Pendeta Dr. Tresya Awi Tumbokan MTH, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, dan kepada Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH yang sudah memberikan sharing kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Pendeta bersama-sama dengan keluarga. Disampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu pelayan khusus, terlebih khusus jemaat. Kiranya lewat kunjungan sharing penggembalaan saat ini bisa menjadi materi bagi kita di dalam pelayanan kita sehari-hari. Atasnya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.